Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, kemarin dibilang 42 padahal judulnya 40. Apa ini enggak ada pertentangan? Karena kebiasaan di daerah Arab tidak lebih dari digenapkan. Aywa, baik. Kebiasaan Arab itu menggenapkan apa? Bilangan. Ya, kasrul adat. Ya, 42 dibilangnya berapa? 40. Itu sudah biasa dalam dunia Arab. Baik, kemarin tentang hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ungkapan yang pertama innamal a'malu binniyat. Yang kedua wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini sama pada perbedaan, Tim? Tidak sama. Tidak sama. Baik. Apa perbedaannya kalau gitu? Ini berfungsi untuk membedakan yang pertama, bahwasanya niat itu nanti dibedakan mana niat yang untuk amal, kemudian niat ma'mul. Kalau kata yang pertama innamal a'malu binniyat, itu niat apa? Amal. Niat amalnya. Jadi amal ini untuk wajib atau untuk sunnah. Amal ini adat ataukah ibadah. Baik. Kalau wa innamal likulli imri'in ma nawa, ini apa? Niat ma'mul. Jadi untuk siapa dia beramal ini? Untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk manusia atau selainnya. Baik, ahsan. Selanjutnya, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ini maksudnya gimana? Hijrah kepada Allah dan Rasulnya, Mas Roni. Hijrah kepada Allah maksudnya gimana? Terbang ke langit apa gimana? Sebenarnya untuk kembali ke hukum Allah itu, untuk kembali ke Al-Quran dan untuk Gimana? Yang keras sedikit. Itu hijrahnya dari mungkin kesesatan untuk kembali lagi ke Alkitab Al-Quran, dan hijrah ke Rasulullah untuk kembali untuk menuntut sunnah-sunnah yang baik. Hijrah kepada Allah SWT yaitu hijrah ya dari kesesatan kegelapan menuju cahaya, yaitu mempelajari Al-Quran, ya, mentaati Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Adapun hijrah kepada Rasulullah kalau masih hidup, ya kepada zatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi kalau sudah meninggal maka maksudnya adalah hijrah kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahsan. Baik, kemarin kita sebutkan juga bahwasanya hijrah itu terbagi menjadi beberapa macam. Ya, terbagi menjadi berapa? 3. Yang pertama Ja'far. dari kesesatan kembali kepada kebenaran. Hijrah apa yang pertama? Tempat. Hijrah tempat. Baik. Hijrah tempat, dari tempat yang penuh dengan kekufuran atau kesesatan menuju tempat yang banyak ketaatan. Baik. Yang kedua, Daud. Hijratul amal. Baik. Dari kemaksiatan menuju ketaatan. Yang ketiga, siapa namanya? Hasanuddin. Yang ketiga apa? Hijrah amal, hijrah tempat. Yang ketiga, tinggal satu. Sampingnya. Baik, dibantu. Baik, terus hijratul amil, pelakunya. Ya, hajar atau mendiamkan pelakunya. Tapi kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya hijrah amil ini ada kaidah-kaidahnya, tidak sembarangan gitu ya. Baik, sudah. Jazakumullah khair. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu anhu aidan. Dari Umar radhiyallahu anhu juga. Jadi rawi hadis kedua sama dengan rawi hadis yang pertama. Kalau hadis yang pertama diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada hadis yang kedua ini juga diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga. Hanya saja kemarin lengkap dengan kunyahnya, ya, dan dengan binnya. Kalau sekarang cukup dengan Umar. Kenapa? Karena sudah disebutkan pada hadis yang pertama. Kunyahnya secara lengkap kemarin yaitu siapa? Abu Hafs. Ya, dan kita katakan bahwasanya Umar bin Khattab tidak punya anak namanya Hafs. Yang punya yaitu Hafsah. Ya, menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang kalau dia sekalipun dia punya anak, ya, tidak harus bahwasanya dia itu berkunyah kepada nama salah seorang anaknya. Boleh berkunyah dengan yang lainnya.
Dan kemarin juga kita katakan bahwasanya kunyah ini adalah suatu sunnah ya, yang banyak dilalaikan oleh manusia. Dan perlu diketahui juga bahwasanya kunyah ini merupakan suatu kemuliaan. Artinya kehormatan. Kalau kita memanggil seorang dengan kunyah, itu adalah suatu penghormatan kepada orang tersebut. Seorang penyair pernah mengatakan, wa uknihi hina unadihi li ukrimahu wala ulakibuhu was-saw'atul laqabu. Dan saya, katanya, ketika memanggil dia, orang yang dia kagumi, saya memanggilnya dengan pakai kunyah. Ya Aba Abdillah misalkan, ya Aba Ali, ya Aba Muhammad, dan seterusnya. Ini adalah suatu penghormatan. Wala ulakibuhu was-saw'atul laqabu. Dan saya tidak menggelarinya, gelar. Kenapa? Karena gelar itu adalah satu kejelekan baginya, satu penghinaan. Ini secara global, namanya gelar itu biasanya digunakan untuk sesuatu celaan dan cercaan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat mengatakan apa? Wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian saling memanggil dengan gelar. Si pincang, si buta, atau siapa lagi? Si gundul dan sebagainya. Ini adalah satu gelar-gelar yang biasanya untuk digunakan untuk apa? Celaan, ejekan. Sekalipun kadang gelar itu kadang untuk suatu penghormatan. Seperti Umar bin Khattab. Apa gelarnya kemarin? Gelarnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaitu apa? Al-Faruq. Al-Faruq. Itu gelarnya. Tapi gelar ini adalah sebagai pujian. Itu jarang. Ya, gelar itu kadang untuk pujian, kadang untuk jelek, untuk cercaan. Yang paling banyak adalah untuk cercaan. Baik, An Umar radhiyallahu anhu aidan, dari Umar radhiyallahu anhu juga. Jadi sahabat Umar juga. Qala, beliau mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, suatu hari. Pada suatu hari kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyabi. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki syadidu bayadis siyab, yang sangat putih pakaiannya. Syadidu sawadis syar, yang sangat hitam rambutnya. Hitam sekali. La yura alaihi asarus safari, tidak terlihat olehnya bekas atau tanda-tanda safar, bepergian. Tidak kelihatan. Maksudnya tanda-tanda safar itu gimana? Ucel lah. Biasa orang kalau dari bepergian kan mungkin bau keringatnya, wajahnya penuh dengan debu, bajunya kotor. Tapi ini nggak kelihatan. Nah, begitu, bersih. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak seorang pun di antara kami mengenalnya. Dia bukan orang ahli Madinah. Dia orang apa? Asing, dan tidak dikenal oleh kami. Baik. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang tersebut duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dan dia menempelkan lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Baik. Sepenggal-sepenggal ya kita jelaskan. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan dalam penggalan kata ini bahwa beliau suatu saat duduk-duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biasa duduk-duduk. Tiba-tiba ada seorang yang sangat putih pakaiannya, yang sangat hitam rambutnya, tidak terlihat tanda-tanda safar bepergian, lalu dia duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menempelkan apa? Lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia meletakkan telapak tangannya di atas pahanya sendiri. Dalam penggalan ini dapat kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ketika kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini merupakan keutamaan bermajlis atau duduk-duduk bersama orang saleh atau orang alim. Kenapa? Karena orang alim atau orang yang saleh itu sangat berpengaruh bagi orang yang duduk bersamanya. Di sini pentingnya yaitu apa? Duduk-duduk bersama orang saleh. Kenapa demikian? Karena itu sangat berpengaruh kepada hidupnya hati ini. Kita semuanya butuh teman.
Kita semuanya butuh bergaul. Karena namanya juga apa? Manusia. Kalau kita bergaul dengan orang-orang soleh, orang-orang alim, maka kita akan istilahnya ketularan. Ya, ketularan ilmunya, ketularan adabnya, ketularan kesolehannya, ucapannya. Oleh karenanya betapa banyak seorang yang bodoh, yang jahil, tatkala dia mempunyai teman atau duduk-duduk bersama orang yang mengerti, akhirnya apa? Kecipratan juga. Apa sih kecipratan itu? Ya, ketularan juga. Demikian juga betapa banyak sebaliknya seorang yang dulunya soleh, nyantri, tapi tatkala duduk-duduk dengan orang ahli maksiat, orang-orang ahli bid'ah, akhirnya dia kemudian apa? Berubah warnanya, berubah baunya, sehingga dia menjadi orang yang, dan ini kenyataan ya kawan, kenyataan. Oleh karena itu kita dapat ambil satu faedah yang sangat penting sekali. Hendaknya kita menghidupkan hati ini. Salah satu sebabnya yaitu dengan apa? Duduk-duduk kepada orang yang soleh. Oleh karena itu cari teman-teman yang dapat menghidupkan hati ini. Jangan sampai yang dapat membuat hati ini sakit atau malah membuat hati ini yang malah mati. Ini faedah yang sangat penting. Kemudian faedah juga, bainama nahnu julusun inda Rasulillah, berarti dapat kita ambil bahwasanya kebiasaan Rasulullah itu kadang-kadang duduk dengan para sahabatnya. Duduk, ya. Di sini dapat kita ambil faedah, hendaknya sebagai seorang kita kadang harus terbuka. Saya katakan terbuka gimana? Kadang ada sebagian orang itu menutup diri, ya, melihat masyarakatnya yang sumpah lihat masyarakat kayak gini. Akhirnya apa? Udah, sholat ya sholat. Kemudian setelah itu kemudian apa? Pulang balik ke rumah, sudah begitu saja. Nggak mau bergaul dengan masyarakatnya, ngobrol dengan masyarakatnya. Tidak pernah. Ini satu kekeliruan. Dan ini kadang terjangkiti oleh sebagian di antara kita. Ya, semangat menggebu-gebu, lihat masyarakatnya, masya Allah, ahli bid'ah, ahli syirik, ahli maksiat. Akhirnya kemudian tidak mau bergaul dengan mereka. Ini keliru. Tetap kita bergaul dengan mereka, tapi dalam koridor syar'i. Tidak mengapa kita bergaul dengan mereka sesuai dengan kebutuhan. Ya, tapi dalam koridor syar'i. Saya katakan koridor syar'i, jangan sampai kemudian bergaul dengan mereka terlalu lama sehingga menyita waktu, membuang waktu, atau malah istilahnya kesana kemari, akhirnya ghibah, namimah, dan membicarakan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Ini keliru. Jadi menutup diri keliru dan terlalu gaul juga keliru. Paham ini ya? Ini penting juga. Selanjutnya, ittala alaina rajulun syadidu bayadi siyab. Muncul kepada kami seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya. Ini laki-laki. Padahal nanti kita tahu dalam akhir hadis ini siapa dia? Jibril, malaikat. Nah, berarti dapat kita ambil faedah bahwasanya malaikat itu bisa berubah wujud. Bisa berubah wujud. Oleh karenanya dalam Al-Quran dan dalam hadis diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana para malaikat kadang berwujud manusia, datang kepada Maryam, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Lut alaihi salam. Dalam Al-Quran disebutkan. Demikian juga diceritakan dalam hadis bagaimana malaikat maut datang kepada Nabi Musa alaihi salam untuk mencabut nyawanya. Dan dia dalam keadaan apa? Berwujud manusia. Yang akhirnya kemudian ditempeleng oleh Nabi Musa sehingga apa? Keluar matanya. Akhirnya mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, Engkau kirim saya kepada seorang yang belum siap untuk dicabut nyawanya. Akhirnya dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kemudian setelah itu diutus lagi kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa tahu bahwasanya dia adalah malaikat. Akhirnya dia berserah diri. Ya, kalau yang pertama belum tahu. Nah, akhirnya ini siapa ini orang datang-datang kemudian apa? Masuk ke rumah orang tanpa izin. Dan itu Nabi Musa tidak salah. Apalagi kemudian apa? Minta nyawanya. Dan ini kenyataan ya, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan kita harus mengimani. Sebagian orang tidak percaya dengan hadis ini. Ya, ini keliru. Ya, oleh karena itu para ulama ahli hadis membela hadis ini. Baik. Dan banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menceritakan kepada kita bahwasanya malaikat itu kadang bisa berubah wujud. Ya. Dalam kisah yang diceritakan oleh Nabi Muhammad juga, Bukhari Muslim, Nabi menceritakan tentang dulu, Bani Israel dulu, ada tiga orang, yang satu si buta, dan si kudis. Pernah dengar ceritanya? Kisahnya seperti ini, bukan cerita fiktif ya. Nanti disangkanya, ini Pak Yusuf tukang cerita konyol. Bukan, ini cerita Bukhari Muslim, Nabi yang menceritakan. Di mana kemudian dites oleh malaikat,
ya, syukurnya mereka, apakah mereka betul-betul bersyukur ataukah tidak. Ceritanya panjang, mungkin nanti kesempatan lain. Walhasil bahwasanya malaikat bisa berwujud manusia, berubah. Baik, itu satu faedah. Selanjutnya di sini Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam rangka menuntut ilmu. Ketika dia berpakaian yang sangat putih, ya, tidak kelihatan tanda-tanda safar, ini menunjukkan kepada kita adab seorang penuntut ilmu. Ketika dia menghadiri majelis ilmu, ya. Ketika dia memakai pakaian yang putih, ini menunjukkan bagi seorang penuntut ilmu hendaknya memperhatikan apa? Pakaiannya. Ketika hadir di majelis ilmu, masjid, ya, sekolah, taklim, ya, diperhatikan tentang pakaian. Rajulun syadidu bayatis, ya, sangat putih, bersih, ya. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai, Rasulullah SAW pernah menyatakan, ilbasu min siyabikum al-bayat fa innaha min khairi siyabikum wa kaffinu biha mautakum. Kata Nabi SAW, pakailah pakaian yang putih karena itu adalah sebaik-baik pakaian. Kafanilah orang yang mati di antara kalian dengan apa? Kain yang putih. Sekalipun ini bukan suatu keharusan, tapi pakaian putih itu mempunyai keistimewaan tertentu, ya, terang, ya, kemudian kalau kotor cepat kelihatan. Coba kalau yang hitam mungkin sebulan nggak kelihatan. Nah, gitu. Baik. Oleh karena itu dalam doa iftitah apa? Kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran. Kenapa disebut kain putih? Karena kain putih paling nampak kalau kotor. Ya, baik. Yang penting adalah memperhatikan masalah pakaiannya. Jangan kemudian hadir ke majelis ilmu, kemudian pakaiannya, ya, sudah seminggu belum pernah dicuci. Akhirnya kasihan tetangganya. Dianya nggak apa-apa, tetangganya. Nah, ini satu kekeliruan juga. Baik, selanjutnya syadidu sawadis sya'ar. Sangat hitam sekali rambutnya. Jangan dipahami, nggak pakai peci nih. Ini hanya sekedar kabar, ya. Jangan kemudian diambil satu hukum, ya. Karena bisa jadi walaupun dia karena ini untuk menggambarkan sebagai seorang yang tidak dikenal, kan gitu, sebagai seorang yang ingin tahu tentang kebenaran, gitu. Oleh karena itu antum perhatikan di situ dia memanggil ya Muhammad, wahai Muhammad, ya. Padahal kalau dia seorang, kenapa dia manggil ya Muhammad? Padahal kan secara tidak beradab manggil Nabi ya Muhammad, bahkan ada larangannya, ya. Untuk apa? Untuk menggambarkan bahwasanya dia itu orang badu, gitu, ya. Sehingga tidak kelihatan bahwasanya dia itu orang yang mengerti, orang yang alim, enggak. Gitu. Di sini pokoknya yang penting faedah bagi kita bahwasanya seorang memperhatikan rambutnya. Jangan datang kemudian masih acak-acakan rambutnya, nggak pernah disisir, ya. Ini satu kafiran juga. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan juga, man kana lahu sya'run falyukrimhu. Barang siapa yang punya rambut ini keistimewaan deh, ya, kehormatan. Coba kalau seorang nggak punya rambut, aduh, botak, dapat gelar jelek nih. Tapi kalau dia dapat punya rambut, kehormatan, mahkota istilahnya. Makanya orang mengatakan, ya, kehormatan bagi laki-laki adalah jenggotnya, bagi perempuan adalah rambutnya. Kalau perempuan nggak punya rambut, hantu kali ya. Baik, pokoknya jelas nih, ya. Yang pertama dari segi pakaiannya, kemudian dari segi penampilannya. Karena yang paling dilihat yaitu rambutnya. Ini paling. Cuma jangan dikit-dikit orang dalam masalah rambut ini ada yang terlalu berlebihan, ada yang terlalu menyepelekan. Yang bagus adalah tengah-tengah. Terlalu berlebihan gimana? Dikit-dikit nyisir. Ini keliru juga. Dikit-dikit kadang bawa sisir, kena angin dikit. Ini keliru juga. Terlalu apa? Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW buah hadis menyatakan bahwasanya kita jangan menyisir illa hibban, kecuali jarang-jarang. Jarang. Jadi jangan terlalu seperti tadi saya katakan, itu terlalu berlebihan, dikit-dikit nyisir. Nah, ini terlalu berlebihan. Tapi jangan juga terlalu menyepelekan. Seminggu nggak pernah nyisir. Nah, ini juga keliru. Bagaimana yang benar? Tengah-tengah, ya, nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu, ya, menyepelekan, ya. Oleh karena itu agama Islam adalah agama yang tengah-tengah. Wa khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik masalah itu adalah Yang tengah-tengah. La yura alaihi asarus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Tidak kelihatan tanda-tanda safar, menunjukkan bahwasanya dia itu orang yang masalah seger, gitu, ya. Orangnya bersih, pakaiannya, badannya. Nah, di sini dapat kita ambil juga sebagai faedah bahwasanya seorang yang datang ke majelis ilmu hendaknya dia dalam keadaan yang bersih, seger, siap untuk menerima transfer ilmu. Ya, begitu. Jangan datang kepada majelis ilmu udah ngantuk datang ke majelis ilmu. Akhirnya ke majelis ilmu cuma tidur doang. Atau baru kerja
capek, kemudian ke majelis ilmu. Enggak. Jadi betul-betul dalam keadaan apa? Seger gitu ya. Siap untuk menimba ilmu. Kalau orang ngantuk apa ya bisa masuk ilmunya itu? Apa ya bisa masuk orang? Orang dalam majelis ilmu ngantuk, enggak bisa masuk. Orang yang perhatian gini aja belum tentu paham. Ya enggak? Orang yang perhatian untuk menuntut ilmu, Masya Allah, bawa pulpen, bawa ini, belum tentu paham. Apalagi yang setengah-setengah sadar. Baik. Selanjutnya, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendarkan lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apa? Mendekat kepada seorang pengajar. Seorang penuntut ilmu hendaknya mendekat kepada pengajar. Ini dicontohkan oleh Jibril, dia sangat dekat sampai lututnya ketemu lututnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking dekatnya. Jadi seperti ini. Seandainya ini pengajarnya, dia begini, sampai lututnya ketemu. Kemudian dia begini. Menunjukkan seorang penuntut ilmu yang siap menerima, menimba ilmu dan Masya Allah semangat. Kalau orang yang malas kan gimana duduknya sih? Mungkin begini. Kayak gini ya kan? Udah di pondok, di pojok masjid sana, ada gitu sambil santai gini. Ini kalau orang-orang yang, atau juga termasuk kurang adab juga, kadang kalau di bangku sekolah ini ya, kalau di bangku sekolah, yaitu apa? Duduknya seperti duduk di WC. Nongkrong kayak di warung. Ini juga termasuk kurang adab. Jadi seorang penuntut ilmu hendaknya dia apa? Beradab. Dalam duduknya hendaknya dia juga beradab. Karena ilmu ini mahal ya. Ilmu ini mahal. Ilmu ini mulia. Baik. Oleh karenanya juga termasuk kurang adab juga kalau seorang penuntut ilmu kemudian dia bermajelis begini, kemudian apa istilahnya? Menjalarkan ngelonjor istilahnya. Apa? Selonjor gitu ya. Paham enggak selonjor? Nah, udah gini lah. Nah, ini gambarannya. Misalkan di tengah gitu selonjor lagi. Nah, ini juga kecuali kalau capek ya. Mungkin itu masalah lain ya, kalau capek gitu. Baik, kalau dia dicontohkan oleh Jibril begitu dekat dengan pengajarnya, berarti ini menunjukkan kepada kita faedah yang lainnya. Yaitu apa? Hendaknya seorang penuntut ilmu mubakir di dalam apa? Menghadiri majelis. Apa mubakir itu? Awal waktu. Jangan terlambat. Nah ini. Jadi sebelum pelajaran dia sudah ada. Jangan kemudian malah gurunya yang nunggu muridnya. Jangan kebalik. Ini salah satu adab. Oleh karena itu para ulama salaf sangat memperhatikan masalah ini. Dikatakan kepada Syabi, wahai Syabi, dari mana engkau mendapatkan ilmu ini? Beliau mengatakan, binafyil i'timad, wasayri fil bilad, kasobril himar, wa bukurin kabukuril gurab. Dikatakan kepada Syabi, Imam Syabi, seorang yang pintar, ulama salaf. Dari mana Anda mendapatkan ilmu yang begitu banyak? Dia mengatakan dengan tawakal kepada Allah SWT, tidak tawakal kepada orang lain. Yakni dia bersungguh-sungguh, berusaha dengan sekuat tenaganya untuk menimba ilmu. Selanjutnya kemudian dia mengatakan wasairi fil bilad, pergi ke kota-kota. Oleh karena itu para ulama salaf dahulu mereka melakukan perjalanan-perjalanan yang sangat jauh untuk mencari hadis. Bahkan banyak di antara mereka yang melakukan perjalanan 1 bulan lamanya untuk mencari 1 hadis. Diceritakan dalam Bidayah wa Nihayah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir bahwasanya Sa'id bin Musayyib, siapa? Tabi'in Madinah, dia melakukan perjalanan 1 bulan untuk mencari 1 hadis. Jabir bin Abdullah, sahabat radhiyallahu anhu yang terkenal, Jabir bin Abdullah, dia dari Madinah pergi ke Syam untuk menemui Abdullah bin Unais untuk mencari 1 hadis. Padahal perjalanan antara Madinah saat itu, tidak sekarang lah ya, antara Madinah dengan itu 1 bulan, bolak-balik berapa? 2 bulan untuk mencari 1 hadis, menanyakan 1 hadis. Nah, kita alhamdulillah sudah terkumpul sekarang Ba'in Nawawinya 40 hadis, nggak usah banyak-banyak, sudah terkumpul, nggak usah jauh-jauh, tinggal apa? Ngapalinnya, mempelajarinya, nggak usah repot-repot. Nah, baik. Oleh karenanya juga saya teringat dalam kitab Adabul Imla wal Istimla, oleh Imam Sam'ani diceritakan suatu kali ada seorang ulama namanya Abdus Somad, dia membuat kajian di rumahnya, kajian adil hadis. Kemudian ada orang ngetuk pintu dia, terlambat. Dia bilang sama muridnya, lihat, di pintu itu siapa dia?
Kalau dia ahli hadis, jangan dibukakan. Kalau dia ahli kalam, filsafat, suruh kasih masuk. Ya, izinkan masuk. Akhirnya muridnya kan heran. Ahli hadis kok enggak malah diizinkan. Yang ahli kalam kok malah diizinkan. Protes. Ya Syekh apa enggak kebalik? Oh enggak. Kalau ahli hadis jangan. Kenapa? Karena kita ini adalah mengkaji hadis. Kalau dia ahli hadis, kenapa dia terlambat? Kalau ahli kalam, maklum, itu bukan bidangnya. Jadi dia mendapatkan apa? Udzur, dikasih masuk. Nah, begitu. Ini satu pelajaran berharga bagi kita. Hendaknya kita apa? Tabkir dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena orang kalau dia terlambat, ketinggalan. Ya, ketinggalan mendapatkan ilmu. Selanjutnya, wa wada'a kaffaihi 'ala fakhidaihi. Dia meletakkan dia telapak tangannya di atas lutut. Ya, tenang lututnya, enggak gatal kemana-mana. Adab juga bagi seorang penuntut ilmu. Kadang seorang itu tangannya ini ada aja gitu ya. Entah apalah garuk-garuk apanya, entah ini ada yang mungkin perlu diapakan gitu. Nah ini, jadi dia begitu tenang, menunjukkan begitu tenang. Oleh karena faedahnya, kenapa dalam sholat ya? Kenapa dalam sholat Islam mensyariatkan kita meletakkan apa? Tangan kita di atas dada. Salah satu faedahnya disebutkan oleh para ulama, hikmahnya, kenapa? Agar tenang. Karena tangan ini kalau nggak dikasih tempat tertentu, nah udah, kalau bebas begitu saja, entah nanti gini-gini, ya, entah gini, gitu ya, dan seterusnya. Tapi kalau dikasih tempat begini, sudah, dia tenang. Baik. Selanjutnya waqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Selanjutnya dia mengatakan wahai Muhammad kabarkan kepada saya tentang Islam. Tadi saya sebutkan kenapa dia menyebutkan pakai Muhammad, tidak ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Ini untuk apa? Agar dia tidak ketahuan kalau dia itu adalah apa? Jibril yang lebih alim daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi dia adalah siapa? Seorang ya orang biasa, orang badu, yang tidak paham tentang apa namanya adab dan tidak paham itu. Ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad kabarkan kepada saya tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-Islamu, Islam adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah engkau bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, dan engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, menunaikan haji ke Ka'bah, ini istata'ta ilaihi sabila, kalau engkau memiliki kemampuan. Baik, ini tentang Islam. Dan kita tidak menjelaskan di sini karena nanti ada tempatnya tertentu, yaitu pada hadis berikutnya, hadis ketiga itu nanti ada pembahasan tentang Islam sendiri. Jadi biar tidak terlalu lama, ya, tangguhkan saja. Qala sadaqta. Setelah dijawab oleh Nabi, dia mengatakan apa? Sadaqta, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami pun heran, tanya kok membenarkan. Paham enggak? Ini sahabat ini heran. Habis dikasih jawaban kok bilangnya apa? Sadaqta, kamu benar. Lah ini tanya kok malah bilang benar. Sehingga dia itu ketahuan bahwasanya dia sudah tahu sebelumnya. Kalau dia belum tahu sebelumnya kan paling oh gitu. Iya enggak? Tapi kalau engkau benar berarti tahu sebelumnya. Nah, makanya ini letak keheranan para sahabat. Kenapa heran? Orang yang bertanya itu seharusnya apa? Ya begitu. Nangguk-nangguk atau gimana? Bukan malah membenarkan. Kalau membenarkan berarti ngetes, kan gitu. Dan memang ngetes di sini untuk memberi pengajaran kepada yang lain. Baik. Selanjutnya qala fahbirni anil iman. Kabarkan kepada saya tentang iman. Pertanyaan kedua tentang iman. Dijawab oleh Nabi, yang pertama engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Baik takdir yang baik maupun takdir yang jelek. Ini tentang iman. Berarti Islam dijawab oleh Nabi, iman dijawab oleh Nabi SAW. Dengan jawaban yang sama atau jawaban berbeda? Jawaban yang sama atau jawaban berbeda? Ya berbeda. Islam dijawab oleh Nabi, la ilaha illallah wa tuqimas shalah, ya kan? Kemudian kalau iman dijawab oleh Nabi, al-imanu billah malaikati. Masa sama itu? Maksud saya sama itu. Oh. Tapi jawaban Nabi berbeda. Islam
yaitu apa? Syahadat, salat, puasa, haji, zakat. Adapun iman dijawab oleh Nabi, iman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhir, dan takdir. Oleh karena itu ada rukun Islam, ada rukun iman. Di sini menunjukkan kepada kita secara jelas bahwasanya iman dan Islam kalau disebut dalam satu tempat berarti apa? Berbeda. Islam itu sendiri, iman itu sendiri. Islam itu adalah masalah-masalah yang zahir, masalah-masalah yang nampak. Salat, kelihatan kan salat? Puasa, kelihatan. Zakat, kelihatan. Haji, kelihatan. Syahadat, kelihatan. Tapi coba kalau iman. Iman itu adalah masalah batin. Masalah-masalah yang apa? Tidak zahir. Iman kepada Allah SWT, tempatnya di mana? Di hati. Iman kepada malaikat, tempatnya di mana? Di hati. Enggak nampak. Berarti Islam dan iman ada perbedaan. Tapi ingat, itu kalau disebut dalam satu tempat. Kalau disebut dalam satu tempat Islam dan iman berarti berbeda. Tapi kalau dia disebut Islam begitu saja, berarti apa? Mencakup iman. Kalau disebut iman saja, mencakup Islam. Pusing apa pusing? Baik. Jadi untuk lebih jelasnya, Islam dan iman itu dikatakan oleh para ulama sebuah kaidah, idza ijtama'a iftaraqa. Kalau dia berkumpul, Islam dan iman disebut Islam iman, berarti ada bedanya. Tapi kalau disebut iman saja, satu iman saja, maka ini apa? Mencakup Islam. Kalau disebut Islam saja, mencakup iman. Paham? Baik, kita ambil contoh. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ketika tentang menanyakan kepada budak perempuan, Nabi mengatakan apa? A'tikha. Tatkala menjawab dengan jawaban yang benar, di mana Allah di atas langit. Apa kata Nabi? A'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia, merdekakanlah dia, karena dia adalah seorang wanita yang mukminah, iman. Baik, dikatakan oleh Nabi mukmin. Apakah dia berarti bukan Muslim? Muslim juga. Karena disebut iman berarti mencakup apa? Islam. Disebut Islam mencakup iman. Kapan Islam dan iman itu berbeda? Kalau disebut dua-duanya. Kalau disebut dua-duanya, seperti dalam hadis ini, disebut Islam, disebut juga apa? Iman. Berarti berbeda. Islam itu dalam masalah yang zahir, kalau iman masalah yang batin. Baik, ini sangat penting sekali. Misalkan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah SWT itu adalah Islam. Baik, Islam di sini mencakup iman atau tidak? Mencakup iman atau tidak? Tidak apa mencakup? Mencakup. Karena Islam disebut cuma satu. Berarti apa? Mencakup iman. Paham ini? Disebut Islam saja berarti mencakup iman. Iman saja mencakup Islam. Kalau disebut dua-duanya, ini sama persis dengan kata misalkan ada fakir, miskin. Kalau disebut fakir, mencakup miskin. Kalau disebut miskin, mencakup fakir. Kalau disebut dua-duanya, berarti antara miskin dan fakir ada perbedaan. Mana yang lebih parah? Fakir lebih parah. Fakir dia tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki harta. Tapi kalau miskin, dia memiliki pekerjaan tapi pendapatan tidak mencukupi. Itu kalau disebut dua-duanya. Berarti antara fakir dan miskin berbeda. Tapi kalau disebut salah satunya, fakir saja mencakup miskin. Miskin saja mencakup fakir. Contoh misalkan dalam sebuah ayat, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah zakat itu adalah untuk orang fakir dan miskin. Tapi di sini ada perbedaan atau tidak? Ada. Kenapa? Karena disebut dalam satu tempat. Paham ini ya? Baik. Selanjutnya Nabi SAW mengatakan antu'mina billah, iman kepada Allah SWT, yaitu iman adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana maksudnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup beberapa hal. Yang pertama, iman dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Yang kedua, iman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, mematikan, memberi rezeki dan sebagainya. Yang ketiga, iman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya satu-satunya
ilah, sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selainnya tidak berhak untuk mendapatkan ibadah. Yang keempat adalah beriman dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menetapkan nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih, tanpa membagaimanakan dan tanpa menyamakan antara sifat-sifat tersebut dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Baik. Wa malaikatihi, dan malaikatnya. Malaikat adalah suatu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Dia adalah makhluk yang gaib, yang tidak kita lihat. Ya, mereka adalah hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagaimana iman kepada para malaikat? Iman kepada para malaikat mencakup beberapa hal. Yang pertama, kita beriman tentang wujudnya mereka. Malaikat itu ada dan mereka memiliki sifat. Seperti dalam surat Fatir, Allah SWT menyebutkan bahwasanya mereka adalah uli ajnihatin, memiliki apa? Sayap. Ya, kita beriman. Jangan seperti penafsiran sebagian orang yang mengatakan malaikat itu adalah kumpulan kekuatan yang ada dalam hati seorang. Sebagian orang ahli kalam, ahli filsafat, rasionalisme istilahnya, mereka mengatakan malaikat itu tidak berwujud. Tidak. Mereka itu adalah kumpulan kekuatan yang ada dalam hati seorang. Itu namanya malaikat. Ini adalah suatu kekeliruan, paham yang sangat sesat dan menyesatkan. Baik. Yang kedua, kita beriman dengan nama-nama mereka yang disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Kita beriman dengan nama-nama mereka. Ya, contohnya misalkan apa? Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir. Ini adalah malaikat yang disebutkan namanya. Kita beriman. Adapun kalau tidak disebut namanya, kita beriman secara global. Ya. Jadi kalau kita ketahui namanya, kita imani secara terperinci. Yang tidak kita ketahui namanya, kita imani secara global. Yang ketiga, kita beriman tentang tugas-tugas mereka. Kita tahu para malaikat itu memiliki apa? Tugas-tugas masing-masing. Jibril tugasnya adalah apa? Menyampaikan wahyu. Ya. Mikail tugasnya adalah meniupkan. Mikail apa tugasnya? Memberikan rezeki, memberikan hujan. Ya, menurunkan hujan. Kemudian Israfil yaitu meniupkan trompet sangkakala agar nanti manusia bangkit kembali dari kematian mereka. Ikhwani, 3 malaikat ini disebutkan secara khusus oleh Nabi Muhammad SAW ketika salat malam. Jibril, wa Mikail, wa Israfil. Ya. Jadi setelah tidur Nabi Muhammad SAW membaca doa ini. Allahumma rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil. Ada satu rahasia yang sangat menakjubkan yang disingkap oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Kenapa disebutkan 3 malaikat ini secara khusus? Ada apa di balik itu? Imam Ibnu Qayyim mengatakan ada sebuah rahasia yang sangat menakjubkan. Jibril tadi yaitu apa? Tugasnya menurunkan wahyu, dan wahyu adalah menghidupkan hati. Karena itu Allah SWT menyebutkan Al-Quran ini sebagai wahyu, ini sebagai ruhan min amrina, ruh. Orang kalau nggak punya ruh berarti apa? Mati. Demikian juga seorang yang tidak memiliki wahyu ilahi, ya, ilmu, bimbingan agama dari Allah Subhanahu wa taala, dia adalah seperti bangkai, hidup tapi seperti apa? Mati. Pada hakikatnya mati. Baik, Israfil dia adalah tugasnya apa tadi? Meniupkan sangkakala. Ini adalah tentang kehidupan dari kematian. Ya, Mikail yaitu apa? Menurunkan rezeki, hujan. Yang hujan itu adalah menghidupkan tumbuhan-tumbuhan dan tanah. Berarti semuanya malaikat tersebut adalah tugasnya untuk menghidupkan, ya, menghidupkan. Baik. Selanjutnya, adapun nama malaikat-malaikat yang lain yang tidak kita ketahui, ya, maka kita beriman secara apa? Global. Tidak boleh kita bikin-bikin nama-nama. Seperti misalkan malaikat maut, pencabut nyawa. Sebagian orang mengatakan itu adalah Israel, gitu ya, Israel. Padahal tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Syekhul Albani rahimahullah taala mengatakan dalam kitabnya Ahkamul Janaiz, ya, ketika menyebut malaikat maut, beliau mengatakan inilah nama yang benar dalam Al-Quran. Adapun menamainya dengan Israel, maka ini adalah Israiliyat,
Ya, kabar-kabar dari Israiliyat yang tidak ada dalilnya. Baik. Selanjutnya iman kepada kitab. Maksudnya adalah kitab yang berisikan tentang wahyu, risalah. Ya, bagaimana kita beriman kepada kitab ini? Pertama, kita beriman bahwasanya seluruh isi kitab itu adalah benar. Seluruh isi kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala isinya adalah hak, benar. Qatammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Ya, kalimat Allah Subhanahu wa taala itu sidq, jujur. Kabarnya wa adlan, adil, yaitu apa? Hukumnya. Ya, semua isi kitab yang diberikan kepada semua utusan itu adalah jujur dan adil. Yang kedua, kita beriman tentang nama kitab-kitab yang dikabarkan kepada kita, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Adapun nama-nama kitab yang lainnya yang tidak disebutkan, kita beriman secara apa? Global. Semua Nabi, semua Rasul diberikan kitab, tapi ada yang dikasih tahu namanya, ada yang tidak diberitahu. Selanjutnya iman kepada kitab juga yaitu mengamalkan, membenarkan ya, isi kitab-kitab yang ada pada mereka ya, selama kita tahu kebenarannya dan belum dirubah-rubah. Kalau yang sudah dirubah-rubah maka tidak kita benarkan. Kemudian yang keempat, kita beriman dengan isi kitab yang diturunkan kepada kita yang itu merupakan penghapus bagi kitab-kitab sebelumnya, yaitu apa? Al-Quran. Ya, Al-Quran ini adalah penghapus. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Menghakimi kitab-kitab sebelumnya, yaitu Al-Quran. Baik itu Taurat, Injil. Kalaulah itu ada kebenaran yang ada kesesuaian dengan Al-Quran, kita beramal dengan Al-Qurannya, bukan dengan apa? Injil atau Tauratnya. Kalau ada kesesuaian, loh kok ada kesesuaian? Ya, karena kitab-kitab tersebut pada asalnya adalah apa? Benar. Cuma terjadi perubahan-perubahan. Jadi kalau ada kesesuaian, ya kadang ada kesesuaian dengan Al-Quran, ya, gitu. Tapi kita beriman dengan apanya? Al-Qurannya, bukan dengan Injilnya, karena Injil sekarang ini telah apa? Dirubah-rubah, ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Baqarah. Baik, kemudian iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul mencakup sama. Ya. Kita beriman bahwasanya mereka itu adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa risalah yang benar. Dan kita beriman. Yang kedua, kita beriman nama-nama mereka yang diberitahu oleh Allah SWT kepada kita. Ya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Saleh, ya, dan sebagainya yang banyak sekali. Yang dalam Al-Quran disebutkan berapa? 25. Ya, itu dalam Al-Quran. Yang selainnya banyak. Ya, setiap umat diutus kepadanya Rasul. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya, banyak sekali. Baik, selanjutnya. Kemudian oleh karenanya, barang siapa yang mengingkari satu nabi saja, maka dia berarti mengkufuri semua para rasul. Kadzabat qaumun Nuhin al-mursalin. Kaumnya Nabi Nuh itu mengkufuri, mengingkari semua utusan. Loh, kok bisa? Padahal yang diutus kepada mereka cuma satu, yaitu Nabi Nuh. Ya, kita katakan karena dakwah semua utusan itu apa? Satu, yaitu tauhid. Kalau engkau mengingkari satu nabi, berarti apa? Berarti engkau telah mengingkari semua nabi. Oleh karenanya, siapa yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW, berarti dia juga tidak percaya kepada Nabi Isa dan Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang Kristen misalkan, yang tidak percaya dengan kenabian Nabi Muhammad, dia sebenarnya tidak percaya kepada, mengingkari juga kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya? Karena kalau mengingkari satu nabi, berarti mengingkari semuanya. Sedangkan kita mengimani semuanya. Nabi Isa kita beriman. Ya? Oleh karena itu satu cerita yang menarik ketika dikatakan oleh sebagian para ulama, kenapa orang Islam boleh menikahi ahlul kitab? Orang Islam boleh menikahi wanitanya ahlul kitab. Ya, Yahudi dan Nasrani boleh menikah, tentunya dengan syarat-syarat ya. Tetapi kalau orang ahlul kitab laki-laki tidak boleh menikah dengan wanita muslimah, nikah beda agama yang banyak digembar-gemborkan orang, ya, haram dalam Islam, nggak boleh. Jadi kalau kita boleh menikahi wanita mereka, tapi kalau mereka tidak boleh menikahi wanita kita. Kenapa? Ditanyakan kepada seorang ahli ilmu. Jawabannya gampang. Jawabannya, karena saya beriman dengan nabimu, tapi kamu tidak beriman dengan nabi kami. Paham? Kita beriman dengan Nabi Isa, tapi orang-orang Kristen tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya dibedakan. Ya, nah begitu. Selanjutnya,
Nabi Rasul yang paling pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, dan Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya beriman kepada hari akhir, yang ini mencakup semua apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang adab kubur dan nikmat kubur, kemudian tentang kebangkitan manusia dari kubur mereka, kemudian nanti hisab, surga dan neraka dan sebagainya. Demikian juga kita beriman dengan takdir. Tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita beriman. Cuma mungkin yang menjadi muskilah bagi kita, gimana takdir kok khairihi wa syarrihi? Kalau baik mungkin itu kita pahami ya. Syarrihi yang jelek. Mana ada takdir yang kemudian kok jelek? Ya, jelek maksudnya menurut kita. Ya. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti apa? Baik. Apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya pasti baik. Berarti semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti apa? Baik. Tapi bagi kita mungkin kadang-kadang jelek. Contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan baru-baru ini kemarin yaitu apa? Gempa bumi yang paling terbaru di daerah mana? Ya, Cilacap, ya. Kemudian Kebumen, Tasikmalaya, dan merembet ke Jakarta. Baik, mungkin bagi sebagian orang-orang tersebut itu adalah suatu hal yang jelek, kan gitu, musibah. Tapi kita tahu itu adalah takdir Allah SWT. Bagi Allah SWT itu pasti baik. Kenapa? Karena itu adalah peringatan bagi manusia. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Dalam surat Ar-Rum. Telah nampak kerusakan di daratan dan lautan karena akibat perbuatan dosa manusia. Allah SWT memberikannya kepada mereka karena ulah sebagian dosa mereka agar mereka bertobat. Jadi bagi mereka mungkin jelek, tapi bagi Allah SWT ada hikmah di balik hal itu, yaitu apa? Agar mereka sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan dan kesesatan yang mereka lakukan. Nah ini. Oleh karena itu dalam hadis kunut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wasyarru laisa ilaik. Kejelekan itu tidak dinisbatkan kepada engkau ya Allah. Ya. Jadi kejelekan bukan dari Allah SWT. Semua yang diberikan oleh Allah SWT pasti baik. Tapi mungkin bagi kita itu ada jeleknya. Ya. Tapi bagi Allah SWT semuanya baik. Karena itu ada hikmahnya. Kalau orang mungkin kecelakaan, ya, misalkan ada kecelakaan, mungkin bagi dia itu adalah satu jelek. Tapi bagi Allah SWT itu baik. Mungkin dapat menyadarkan dia. Ya, yang dulunya mungkin malas sholat, akhirnya kemudian apa? Ya, rajin sholat dan sebagainya. Baik, sampai di sini. Karena hadisnya panjang, jadi kita bersambung dulu lah. Ya. Karena bersambung itu kan enak ya. Karena kalau nggak bersambung itu kan nggak mantap. Kemarin ada pertanyaan yang saya lupa, pertanyaan akhir sore. Itu tentang apa namanya? Sebenarnya sudah kemarin ya, cuma lupa. Yaitu tentang apa? Menyembelih. Kalau misalkan beberapa masih ingat ya? Alhamdulillah. Apakah perlu bismillah ataukah dijamak aja cukup? Kemarin saya katakan ada sebuah kaidah dalam masalah ini yang saya lupa ya. Kaidahnya sekarang saya ingat, alhamdulillah. Yaitu ada perbedaan antara menyembelih dengan memburu ya. Kalau memburu, para ulama mengatakan al-ibratu fis shayd al-alah, al-ibratu fi dzabhi al-madbuh ya. Yang menjadi patokan dalam memburu basmalahnya adalah dalam alat ya, dalam alat. Jadi misalkan antum mau memburu ya, pakai tembak, ngisinya pakai bismillah. Ini jangan di rumah ya, di rumah dulu bismillah, diisi semuanya, nanti kemudian enggak. Maksudnya bismillahnya yaitu ketika mau menembak ya. Sebagian orang begitu, diisi dulu di rumah, diisi semuanya bismillah ya. Ketika nembak nggak pakai bismillah, ini keliru ya. Bismillahnya yaitu ketika mau menembaknya. Tapi di sini yang menjadi ibrah adalah alatnya. Artinya kalau misalkan kita mau menembak kelinci misalkan ya, atau kijang itu, kemudian setelah kita tembak maunya si kijang A, kemudian dia lari kena kijang yang B, sah atau tidak? Sah. Karena yang menjadi patokan adalah mananya? Alatnya. Yang menjadi patokan adalah alatnya. Walaupun kijangnya ganti-gantian nggak apa-apa. Gantian. Mungkin wah kasihan. Kan ada yang gitu. Ya dulu katanya ada kambing yang gemuk sama kambing yang besar. Ya, si kancilnya. Nanti kancilnya. Jangan saya lah katanya kurus. Nanti saya kasih yang apa? Yang lebih gede. Itu. Tapi kalau dalam menyembelih yang menjadi patokan adalah apa?
Hewannya. Yang menjadi patokan kalau menyembelih adalah hewannya. Ya. Kalau ada orang misalkan sudah menyembelih alatnya, bismillah, mau menyembelih kambing, Idul Adha. Tapi sudah mau bismillah begini, mau nyembelih, ganti yang satunya. Ya, punya bapak dulu. Ya. Nggak baik mendahului bapak. Nah, udah pakai bismillah yang awal. Sah atau tidak? Tidak. Kalau masalah menyembelih, yang menjadi patokan adalah apa? Adalah hewannya. Kalau dalam memburu, yang menjadi patokan adalah apa? Alatnya. Oleh karenanya, ya, berarti kalau dia memiliki berapa? 10, tadi katanya mau menyembelih 10 ayam atau yang lain. Berarti dia pada setiap hewan cukup satu atau harus bismillah satu persatu? Satu persatu, karena yang menjadi patokan adalah apa? Hewannya. Baik. Kalau sekarang kan ada alat yang sekali pencet bisa 100, 200. Kalau yang sekali begitu, itu cukup dengan apa? Sekali, karena cukup. Karena dalam satu waktu. Kalau ini kan enggak. Kalau misalkan, kecuali kalau ditata semuanya, ayamnya ditata, kemudian gini, enggak apa-apa kalau dalam satu waktu. Tapi kalau ada senggang waktu, berarti harus masing-masing apa? Dibacain bismillah. Berdasarkan hadis, kullu ma'an haraddam wa dzukira smullahi alaihi fakulhu. Setiap yang memancarkan darah dan dibacakan padanya bismillah padanya, yaitu pada hewan tersebut, bismillah, maka apa? Makanlah. Jen, jelas ya? Nah, apa Jen? Ini ada pertanyaan tentang sembelihan ahli kitab, apakah halal atau tidak? Ya, kalau mereka tidak baca bismillah, apakah halal atau tidak, gitu ya? Baik. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah disebutkan bahwasanya makanan ahli kitab itu, sembelihan ahli kitab itu adalah apa? Halal. Ya, dihalalkan. Cuma sembelihan mereka tidak keluar dari 3 perkara. Yang pertama, kita tahu bahwasanya sembelihan tersebut adalah tidak memakai kaidah-kaidah syar'i. Misalkan, ya, dia menyembelihnya dicekik. Kan ada ya sebagian orang yang karena tidak agama pakai listrik gitu aja udah mati cepat. Nah, kita tahu seperti itu kan bangkai. Maka tidak sah, tidak halal, haram hukumnya. Kalau kita tahu ya dengan mata kepala kita sendiri bahwasanya dia menyembelihnya bukan dengan cara syar'i, maka hukumnya haram. Yang kedua, yaitu kita tahu bahwasanya caranya adalah dengan cara yang syar'i. Dia pakai bismillah dengan cara yang syar'i, maka itu jelas yaitu apa? Halal. Jelas halal karena dihalalkan dalam Al-Quran. Yang ketiga, kita nggak tahu. Jadi yang pertama kita tahu bahwasanya dia itu melakukannya bukan dengan cara syar'i. Misalkan nggak baca bismillah atau caranya dengan mencekik dan sebagainya. Halal atau haram? Haram. Kita tahu caranya dengan syar'i, maka sembelihannya adalah halal. Tapi yang ketiga kita nggak tahu caranya pakai halal atau haram. Udah dikasih hidangan masakan dia, nih kita nggak tahu ini cara nyembelihnya halal dengan cara yang syar'i, cara Islam ataukah tidak. Apa hukumnya? Apa asal hukum sembelihan mereka? Halal atau haram? Halal. Berarti pada asalnya makanan yang kita tidak tahu adalah halal. Adalah halal. Jangan kemudian tanya-tanya karena ada sebuah kaidah, sesuatu yang dilakukan oleh ahlinya berarti pada asalnya adalah sah. Mereka kan ahlinya, diperbolehkan, dihalalkan. Berarti pada asalnya adalah halal dan boleh. Jangan kemudian tanya-tanya. Ini tadi caranya syar'i atau enggak? Ini termasuk hulu, termasuk hulu, tidak diperkenankan. Itu jawabannya jelas ya. Ya, satu aja, jangan banyak-banyak. Saya dulu pernah pelihara ayam potong, Ustaz. Ya, dipotong. Saya nyembelih ayam yang stres. Ada orang yang leneh, bung. Ayam stres dulu karena ayam sadar. Jadi saya buang juga begini. Gimana itu, Ustaz? Haram atau haram itu? Apa hukumnya menyembelih ayam stres? Ada aja. Berarti ada ayam gila dong. Ada juga ayam ayam mabuk juga ada tuh. Baik. Itu pada asalnya adalah halal. Pada asalnya adalah halal, cuma mungkin ditinjau dari mungkin kesehatan gitu ya. Perlu ditinjau dari kesehatan aja. Pada asalnya halal. Oleh karena itu banyak di antara
kita, misalkan ini kok kelihatannya ayam ini kering gitu kan, sakit, kurus, ini kayaknya ada sakit-sakitan, udah disembelih biasa mereka. Ya. Pada asalnya adalah hukumnya adalah halal, cuma mungkin ditinjau dari segi kesehatan. Kalau itu memadorotkan, maka tidak boleh. La darara wala dirar. Tidak boleh kita membahayakan diri. Misalkan terbukti dalam ilmu kedokteran bahwasanya yang ayam yang stres itu nanti bikin orang yang memakannya stres juga. Nah, berarti nanti apa? Memadorotkan, membahayakan. Tidak boleh. Tapi kalau pas dari penyakit atau memiliki penyakit-penyakit tertentu, ada sekarang penyakit flu burung gitu kan, yang bikin mati orang. Berarti apa? Nggak boleh. Karena itu membahayakan. Dalam Islam la darar wala dirar wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Tapi kalau tidak membawa kepada penyakit yang membahayakan bagi kita, maka pada asalnya adalah halal. Paham? Jadi ditinjau dulu stresnya tadi, stresnya bikin stres yang makan apa enggak itu? Nah gitu. Nanti kalau bikin stres, wah nggak laku nanti antum. Alhamdulillah.